Selamat sore teman-teman. Hari ini kita lagi di kebun dan kebetulan saya lagi bikin kompos nih. Pupuk kompos dari batang-batang pisang, terus dari belimbing wuluh nih, atau biasa disebut juga belimbing sayur yang pada jatuh-jatuh tuh. Sayang, jadinya saya bikin kompos. Bentuk jadinya nih kayak gini nih. Ini bentuk kompos yang udah jadi. Caranya gimana? Jadi caranya begini. Kalau saya biasa caranya ya begini nih. Jadi ini pot ini kan biasanya tertutup tanah, tertutup komposnya. Kompos yang udah jadi itu kita ambilin, kita kurangin. Nah, kita taruh yang udah jadi di sini semua. Jadi kalau kita butuh tuh gampang. Nah, setelah itu kita ambil batang pisang. Nah, di sini kan banyak nih batang pisang. Batang pisang yang nggak kepake. Nah, ini yang habis kita panen pisang. Nah, kan kayak gini-gininya nih sayang ya, kebuang. Jadi bisa kita manfaatkan jadi kompos. Nah, caranya langsung aja. Jadi di tanaman itu kita potong kecil-kecil, kita potong batang pisang itu, kita potong, kita rajang kecil-kecil langsung di pot ini, pot tanaman yang ada tanamannya. Jadinya sampai full. Nanti kan kena air hujan, kena air panas, kena hujan, kena panas, musim hujan, nanti lama-lama membusuk dan jadinya seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita kurangin lagi, kita ambil lagi, kita masukin ke tempat yang udah jadi nih di pot semua. Jadi biar gampang kalau kita butuh. Contohnya ini kayak gini nih, ini di tanaman bougainville nih. Nah, ini batang-batang pisang ini udah cacah-cacah, kecil-kecil ya. Ya, kalau ini sesuai selera aja. Kalau lebih kecil tuh lebih bagus karena lebih cepat mengurai. Nah, nanti kalau udah busuk, udah jadi tanah, udah jadi kompos, nah kita ambil lagi, kita buat lagi. Nah, nanti lama-lama banyak kayak gini, banyak. Nah, kalau potnya terlalu besar nih, kayak ini potnya besar nih, batang pisangnya saya cacah besar-besar nih, jadi lama dia mengurainya lama. Tapi ini nanti akan jadi seperti ini, sama. Cuma ini karena ini jadinya tuh sebagian ada tanahnya, sebagian belum jadi semua karena besar ya potongannya. Kalau potnya terlalu besar ya kita harus rajin motong-motongnya, nyacahnya kecil-kecil sih seharusnya, gitu loh. Hampir semua tanaman teman-teman saya buat dari komposnya sendiri, gitu loh. Ini ada lidah buaya juga nih tuh, cuma ini belum ini ya, ada yang udah jadi, ada yang enggak. Ini yang belum jadi nih karena terlalu besar tuh potongannya. Kalau terlalu besar dia lama membusuknya. Nah, ini juga gitu nih teman-teman nih. Tuh saya potongin batang pisang. Nanti kalau udah jadi komposnya dikurangin lagi, masukin pot yang besar. Jadi kalau kita butuh gampang. Jadi kalau ada sampah-sampah begini ya bisa kita manfaatkan buat kompos. Karena sayang ya, ini semua nanti jadi kompos. Cuma kan butuh proses, jadi pelan-pelan. Karena kita hobi ya, sekedar hobi aja, senang-senang. Jadinya bukan skala, buat kompos skala yang harus ditentukan kapan waktunya. Untuk penyiramannya biasa aja. Jadi udah dikasih potongan-potongan pisang di sini ya biasa aja kita siram.
seperti biasa ya, kena hujan, kena panas, nanti lama-lama busuk sendiri. Ini ada juga pecahan-pecahan batu. Jadi batu bata di sini kan banyak-banyak puing nih. Batu batanya tuh saya pecahin kecil-kecil pakai palu. Nah, saya taruh di beberapa tanaman. Ya gitu. Nanti kecampur semua jadi kompos. Kecampur batang pisang ini juga jadi kompos nanti lama-lama. Lumayan nih, nggak beli jadinya, semuanya bikin sendiri dari yang bahan-bahan yang udah nggak kepake. Kalau ini belum jadi nih, ini mau saya potong-potongin dulu nih. Ini daun-daun pisang harus dipotong-potong dulu biar cepet membusuknya. Kertas-kertas tuh ada yang udah sebagian jadi tuh ada yang sebagian jadi, ada yang belum tuh, ketahuan dari ada ininya, pasir-pasir tanahnya tuh bagian jadi. Cuma ini kan harus dipotong kecil-kecil biar cepet membusuknya. Ya paling begitu teman-teman, saya biasa lakukan begitu biar tanaman kita subur-subur. Tuh kayak belimbing buluh tuh, buahnya nggak putus, terus-terusan buahnya. Saya kasih NPK ya, pupuk kompos juga saya kasih biar ada pembaruan. Jadi tanaman kita tuh medianya selalu terjaga nutrisinya, karena kita ganti terus. Setiap udah busuk kita ganti lagi medianya, baru lagi, lama-lama subur. Nah ini kebetulan nih puring kerupuk namanya nih. Kalau di tempat saya puring kerupuk nih banyak gitu. Banyak yang jual. Nah kalau ini bougainville nih, bougainville boleh dikasih, soalnya kalau dikasih jadi kita rawat banget. Karena kalau suatu saat orangnya datang ngelihat, bougainville saya hidup, nah, dia seneng, kita juga seneng. Terkadang begitu kita dikasih ya, terus punya tanaman dia mati, nah kita bisa kasih lagi punya kita nih yang dari dia. Nah kita sudah cangkok juga, jadinya udah bisa tuker-tukeran. Namanya sesama penggemar tanaman ya, jadinya ya begitu. Terkadang juga mau dibayarin, dia tanamannya nggak bagus, begitu ditaruh di tempat kita bagus, terus mau bayarin lagi. Tapi kalau saya emang nggak tega, ya saya kasih aja. Nah kalau teman-teman di rumah banyak begini ya, sampah-sampah begini, ini kan sayang ya, sampah-sampah kebun ya, bukan sampah rumah tangga ya, jadinya bisa dibuat kompos. Sampah-sampah rumah tangga juga tertentu, misalnya potongan-potongan sayur gitu. Cuma kadang kalau potongan sayur ya udah dibuang istri duluan ke tempat sampah. Jadinya kita mau ngambil udah susah, udah masuk bak sampah. Tuh ini mau saya tebang lagi nih. Nah tuh pisangnya udah bercabang-cabang tuh pisangnya tuh, biar cepat berbuah. Jadi saya cabangin, dan buahnya juga nggak sampai tinggi-tinggi. Wah kalau tinggi-tinggi kayak gini nih, itu nebangnya susah, itu nebangnya susah. Karena kalau di sini panjang-panjang ya ininya batang buahnya tuh tinggi-tinggi, jadi kita kadang suka nebangnya pakai tangga. Ini tangganya nggak nyampe, bisa kita tebang dari sini. Cuma kan kalau sekalinya jatuh batangnya gebuk, bunyinya keras banget, nggak enak nanti. Nah ini dia nih pisangnya nih. Ini saya selain saya kasih kompos juga saya kasih NPK. Udah cabang-cabang, jadi nanti buahnya pendek-pendek. Hampir semua teman-teman gitu, saya bikin tanaman ini pakai kompos sama NPK. Tapi NPK
ya seminggu sekali. Kalau ini kan bisa sering-sering karena bukan kimia ya, alami. Tuh banyak nih, kalau dijual lagi bisa ini diplastikin, jual 20 ribuan. Kalau di sini 20.000 harganya per 5 kilo ya. Nggak tahu deh kalau di tempat teman-teman mungkin harga beda-beda. 20 ribuan plastik 5 kilo. Ya kalau kita rajin mah banyak, nanti penuh ini. Cuma kadang kalau hari kerja agak susah. Jadi kita bisanya pas waktu-waktu libur. Tuh. Udah kering banget ini, nggak bau. Tuh enak ini buat kompos. Kompos bikinan sendiri. Tahu caranya, tahu jadinya kita nggak takut lah, karena bukan bahan-bahan kimia. Tuh. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin pupuk kompos dari bahan-bahan yang terbuang gitu ya, bisa dimanfaatkan kembali. Atau kalau teman-teman punya ide bisnis ya bisa dijual. Mungkin itu aja saya hari ini bisa berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena saya mau potongin ini dulu nih kan. Kalau lagi megang kamera agak susah, tangan kan butuh dua, yang satu motong, yang satu ini. Aduh, kursinya pendek banget, nyesek. Aduh, maklum kegedean perut. Jadi duduk perut kita nekuk. Aduh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.